Pamali berasal dari pitutur atau nasihat yang disampaikan oleh para gegeden dan yang mewakili pendahulunya, ilmuwan Nusantara yang bernama Pujangga. Ilmu pengetahuan tentang pamali dilontarkan oleh Pujangga Husada lewat pitutur-pitutur ganda. Pujangga Husada spesialis pada bidang kesehatan, dari pencegahan hingga tingkat pengobatan herbal atau ramuan dari tumbuh-tumbuhan menjadi jamu dan japa. Pamali lebih menekankan pada pencegahan kesehatan terhadap manusianya, baik kesehatan jiwa pada otak dalam berpikir dan kesehatan raga atau kesehatan tubuh yang berawal dari perilaku dalam keseharian. Pamali jangan dipandang sebelah mata, karena pamali sebuah ilmu pengetahuan bangsanya sendiri yang lebih paham tentang penyakit kehidupan dari perilaku-perilaku ganjil manusia. Bila dilakukan terus berkelanjutan, akan mendatangkan beberapa penyakit beserta efek yang merugikan. Pamali termasuk hukum budaya pada manusia bangsa Dawa atau manusia Nusantara yang bertujuan untuk mendidik generasinya agar tidak terkontaminasi budaya bangsa lain yang kelak akan merusak dalam perilaku kehidupan generasi-generasinya. Di zaman milenium ini, tidak adanya yang menyampaikan tentang pamali yang seutuhnya dan yang menginformasikan hukum budaya pamali dengan akurat. Ditambah lagi dengan tidak adanya yang mampu melogiskan perilaku kita yang melanggar pamali, maka yang terjadi, pamali dianggap mitos bahkan oleh kaum milenial dan remaja kita. Pamali dianggap hoax atau hoax, sebuah informasi yang tidak benar dari orang tuanya. Yang lebih mirisnya lagi, pamali sering dijadikan alasan oleh sekelompok orang tua yang mengada-adakan pamali, yang dahulu tidak tertera dan tidak termasuk pamali, hanya karena maksud pribadi orang tuanya di zaman sekarang. Disampaikanlah perbuatan itu dianggap pamali. Padahal sebagian besar hukum pamali sudah tercantum dan tercatat oleh pendahulunya, ilmuwan kesehatan kita bernama Pujangga Husada. Makan sambil minum tidak beraturan, artinya makan 2 sendok atau 3 sendok
terus langsung minum, itu pamali. Makan lagi, terus minum lagi, yang dilakukan berulang-ulang sampai habis waktu makannya. Maka perilaku makan seperti itu oleh orang tua kita dilarang dan tidak boleh dilakukan karena pamali. Perilaku makan yang tidak teratur dengan minumnya sangat merusak sistem saraf canggih yang ada di mulut kita. Saraf mulut secara otomatis sudah mengeluarkan air liurnya, walaupun makanan belum masuk ke dalam mulut. Setelah makanan masuk dan dikunyah, saraf mulut kita akan terus-menerus memicu air liur sebagai pelumas dalam usus yang mengandung enzim yang super hebat untuk tubuh karena mengandung antibiotik yang maha dahsyat dalam air ludah kita. Ketika kita makan 1 atau 2 sendok terus minum, maka sama halnya dengan menutup lubang air liur yang dipekerjakan oleh saraf dalam mulut kita. Dan ketika itu dilakukan terus-menerus ketika makan, maka yang terjadi saraf dalam mulut tidak bekerja semestinya karena air liur tidak terpancing dan terpicu karena tertutup air minum yang berbarengan saat kita makan. Dalam jangka panjang, usus kita sangat kekurangan pelumas aslinya atau air liur yang natural, sehingga sangat mempengaruhi kinerja usus kita beserta perut bagian dalam lainnya, yang mengakibatkan menurunnya kekebalan usus kita terhadap berbagai bakteri yang merugikan karena tidak adanya kekebalan usus yang dibangun oleh zat positif yang terkandung pada air liur. Sedangkan secanggih apapun ilmu manusia tidak akan mampu membuat air yang kandungannya setara dengan air liur yang mampu beradaptasi dengan suhu tubuh setiap manusia yang berbeda. Perilaku makan yang baik dan benar sebaiknya minum dahulu sebelum makan atau minumnya nanti setelah makan selesai, agar sistem saraf dalam mulut kita bekerja dengan semestinya. Mau menilai pamali itu hoax atau menganggap pamali itu hanya mitos,
Itu hak setiap manusianya. Yang perlu kita pahami bahwa hukum pamali merupakan pendidikan adab pada perilaku manusia yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan kesehatan dari Pujangga Husada.